Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Iza Azuri, NPM 18010111124. Di sini saya ingin menjelaskan tugas dari kepramukaan. Yang pertama ialah tugas menyanyi api unggun. Yang kedua itu ialah tugas teknik menggambar. Api unggun sudah menyala, api menyala, api. Tugas teknik menggambar. Di sini saya akan menjelaskan peralatan yang harus disediakan, seperti yang pertama itu kertas laporan, yang kedua itu pensil HB dan 2B untuk menggaris, yang ketiga itu ballpoint atau pulpen untuk menulis data dan keterangan, yang selanjutnya itu penggaris, yang selanjutnya kompas bidik atau untuk mencari sasaran atau arah yang dituju, yang terakhir ialah pembidik atau masker, bisa dibuat dari kotak korek api dengan tambahan benang kawat. Oke, seperti digambar sebagai berikut. Oke, di sini adalah contoh gambar teknik menggambar. Oke, selanjutnya saya terangkan kembali. Oke, tadi sudah saya terangkan dari peralatannya. Sekarang cara membuat. Yang pertama, buatlah kertas di atas kertas laporan, bentuknya 2:1. Bidiklah dengan kompas arah yang dituju atau yang dicari. Setelah terlihat pada pembidik, tandai tempat tersebut. Misalnya tandai tempat tersebut. Nih, contohnya kompas yang ada di HP, bisa kompas kayak biasanya atau digital. Selanjutnya misalnya pohon, bukit, rumah dan sebagainya. Selanjutnya menggunakan pembidik atau masker. Letak titik tengahnya harus tepat dengan tanda yang sudah ditentukan dengan kompas sebelumnya. Selanjutnya pindahkan pemandangan yang kamu lihat pada kotak pembidik kertas laporanmu berupa skala saja, bukan lukisan pemandangannya. Selanjutnya, jangan menggambar tanda-tanda benda atau bentuk yang bersifat sementara atau bergerak, misalnya sekumpulan ternak, mobil dan sebagainya. Selanjutnya, mulailah menggaris panorama, mulailah dari yang terdekat dahulu, baru yang jauh. Arsiran pada kotak harus mulailah menggaris panorama, mulailah dari yang terdekat dahulu, baru yang jauh. Arsiran pada kotak harus menggunakan pensil. Oke, di sini adalah contoh mengasir ya. Yang bagian pertama ini arsiran miring. Itu adalah arsiran miring berlaku untuk pohon, yang kedua itu semak, desa. Yang kedua ini arsiran datar, yaitu arsiran mendatar untuk berbatuan, sawah, dan ladang. Yang ketiga ini ialah contoh yang bergelombang atau seperti pegunungan. Ini adalah contoh arsiran, yaitu untuk pegunungan, gunung, dan bukit. Yang terakhir contoh arsirannya yaitu semakin jauh semakin renggang, yaitu arsiran kita atau kerapatan garisnya.
Ininya dilihatin. Oke, selanjutnya ialah saya akan menjelaskan dari contoh laporan panorama seperti gambar berikut. Ini seperti gambarnya, yaitu keterangannya. Di sini gambar ini menunjukkan yaitu tempat, habis itu waktu, habis itu cuaca, habis itu suhu, angin, yaitu titik sasaran, dan tanggal. Alat-alat yang digunakan ialah yaitu kertas laporan, pensil HP dan 2B, penggaris, ballpoint atau pulpen, yang bidik, yang terakhir yaitu Ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh laporan panorama. Gambarnya sebagai berikut. Nah, di gambar tersebut ini banyak sekali menjelaskan tentang gambar-gambar data, yaitu yang pertama itu bisa menjelaskan tentang tempat, waktu, cuaca, habis itu suhu, angin, dan titik sasaran. Untuk menggambar ini yang digunakan ialah yang pertama kertas laporan, pensil, HP dan 2B, penggaris, ballpoint, pulpen, kompas bidik, dan masker yaitu pembidik atau pembidik. Yaitu di sini saya akan menerangkan tanda-tanda medan itu seperti apa. Oke, saya terangkan yang pertama. Nah, yang pertama ini kotak. Ini bisa diartikan dengan kampung. Yang tanda kayak pisang ini nenas, yang garis-garis rawan-rawan, yang kayak huruf E ini kina, sama hutan jati, yaitu yang kotak terus dikotak-kotakin seperti sawah. Yang gambar kayak pohon kelapa ini yaitu kebun atau perkebunan kelapa. Yang bulat-bulat seperti kebun teh, bisa kopi. Yang kayak gini ialah semak-semak. Yang kayak rumput yaitu ialah bambu, dan alang-alang juga. Nah, di sini banyak sekali sih tanda-tanda medan seperti rumput, kebun, cemara, mata air, kelentang, pura, rumah sakit, lambungnya seperti angka X, candi, bangunan kayu, listrik, dan sebagainya, masih banyak. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tanda-tanda jejak. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu seperti garis panah itu, yaitu bertandakan ikuti jalan. Yang selanjutnya itu S ini yaitu langkah-langkah, itu ada surat. Yang ketiga yaitu kembali ke tempat semula. Yang kelima perkemahan. Yang keenam itu yang selanjutnya yaitu jalan terus. Yang keenam yaitu jalan ke kanan. Yang terakhir itu ialah jalan ke kanan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi tentang tanda-tanda jejak. Yang pertama itu 5 langkah ada surat. Yang kedua ialah air dangkal. Yang ketiga kembali ke tempat semula. Yang keempat ialah ke jurusan ada rintangan. Yang ini melambangkan tentang kedamaian. Ini bahaya, tolonglah. Yang kayak love ini yaitu baik. Love-nya ke atas yaitu buruk. Oke, itulah segelintir atau penjelasan tentang tanda-tanda jejak. Oke, yang terakhir materi yang saya sampaikan adalah tentang with game. Nah, di sini saya akan mempraktekkan tentang materi with game. Satu, Mas ini. Sore masuk. Tiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya.
jauh aja. Oke, tadi contoh dari game. Di sini dari kelompok yang kalah mendapatkan hukuman untuk menggendong salah satu tim. Terima kasih. Ini dia video yang kalah menggendong yang menang. Oke, sekian dari saya dari tugas MK Kepramukaan yang saya jelasin. Apabila ada kurang atau salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.